nih Pak yang bisa dibawa untuk membangun bangsa, khususnya untuk meningkatkan partisipasi anak-anak muda sekarang? Peran-peran pemuda tidak boleh golput, dikarenakan apa? Pemimpin-pemimpin yang sudah duduk di jabatannya masing-masing tidak lepas dari tanggung jawab pemuda. Lalu apa langkah konkret yang diambil oleh pemuda Ansor agar pemuda ini lebih berpartisipasi lagi secara aktif nih Pak? Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Artinya apa? Ketika ada pemilihan apapun itu, mohon maaf, notabene boleh dilihat profilnya, jangan dilihat yang lain sebagainya. Yang penting visi misinya, biar nanti pemuda itu tidak salah memilih pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih, senang sekali saya Lila dan rekan saya Anggita dapat menjumpai kembali sedulur pemilih semua pada podcast Gosip Day, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai peran pemuda Ansor pasca pemilu pemilihan menuju suksesnya pemilu pemilihan di tahun 2029. Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, pemuda Ansor tidak hanya memiliki jaringan yang luas, tetapi juga mampu mempengaruhi dalam menggerakkan komunitas untuk berperan aktif dalam pemilu. Hari ini, kita akan berbagi pandangan mengenai peran pemuda dalam edukasi kepemiluan, penguatan partisipasi, serta pembangunan demokrasi yang inklusif. Telah hadir bersama kita semua Ketua Pemuda Ansor Kabupaten Grobogan, Bapak Harsono MH, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam komisi berapa dan menangani bidang apa saja, nanti kita akan berbincang lebih mendalam dengan Bapak Harsono. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita sambut Bapak Harsono MH. Selamat siang Bapak, selamat datang di podcast Gosip Dek KPU Kabupaten Grobogan. Selamat siang Mbak Anggita, Mbak Fadila, selamat siang. Monggo Bapak silakan boleh menyapa sedulur pemilih. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, terkhusus sahabat Ansor dan Banser dan Rijalul Ansor dan masyarakat Kabupaten Grobogan, ya sebelum kaitannya dengan podcast, kaitannya dengan suksesi peran pemuda untuk pemilu di 2029, ini dapat undangan yang istimewa dari KPU. Atas nama pemuda, Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan terima kasih. Kegiatan yang sangat luar biasa seperti ini, saya berharap bisa dilanjutkan dengan baik. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan hadir sebagai narasumber pada episode podcast Gosip Dek kali ini. Untuk saat ini kesibukan Bapak, nopo mawon nggih Pak? Onjeh, kesibukannya selain di organisasi, kebetulan juga kemarin dapat amanah, baru perdana ikut kontestasi pileg. Ya kebetulan beruntungnya itu nggih berkahnya di Ansor, terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yang mana notabene anggota terbaik terpilih 50 DPR. Salah satunya saya pribadi nggih berkahnya dari Ansor. Selain kesibukannya di Ansor, juga ada kegiatan-kegiatan ikut di KONI, kebetulan juga masuk pengurus harian di KONI. Tapi nggih kesibukan full kalau nggak di pengabdian di DPR, di Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Kalau boleh tahu Bapak sebagai anggota DPRD ini berada di komisi berapa dan menangani bidang apa saja Pak? Kalau di DPRD saya di komisi 1 atau di komisi A, yaitu komisi bagian pemerintahan. Tentunya mitranya itu ada di Kesbangpol, ada di Satpol PP, terus ada di perizinan, juga ada di Dispermades, dan ada di kecamatan se-Kabupaten Grobogan dan desa 280 desa itu juga mitra dari kami, tentunya mitra di bagian pemerintahan, dan juga ada di PKD. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, begitu padat ininya namanya kegiatannya. Nah, untuk boleh diceritakan tidak Pak, bagaimana perjalanan menjadi seorang anggota DPRD itu? Apakah bermula juga dari Gerakan Pemuda Ansor ini gitu? Gerakan kaitannya di kepemudaan di Ansor,
itu berawal juga dari Ansor sendiri. Untuk di DPRD-nya sendiri, mulai dari Dewan Penasehat ya, Dewan Penasehatnya Ansor sendiri itu ada Pak Bambang, mantan Wakil Bupati dan Bupati 2 periode. Itu juga notabene senior di Ansor. Terus seniornya lagi ketua ataupun komandan Bansernya juga ada Pak Bowo, itu juga wakil pimpinan DPRD. Juga ada Pak Mustain juga DPRD, ketua Ansor pada masanya. Terus Pak Misbah juga komandan Banser pada masanya tingkat kabupaten juga DPRD. Berawal dari senior-senior, banyak sekali sebenarnya senior-senior Ansor yang jadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan ataupun bupati ataupun wakil bupati. Sebenarnya dari awal saya belum begitu tertarik dengan politik, tapi melihat kaitannya dengan senior-senior, khususnya di ormas ataupun di kabupaten ataupun di kemasyarakatan, intinya salah satu kebijakan dan anggaran, salah satu pemangkunya adalah anggota legislatif ataupun DPRD. Berawal dari situ saya juga ya boleh dikatakan mencoba pertama kali itu, tapi alhamdulillah beruntung. Tapi pada awalnya juga niatan itu motivasi dari senior-senior semuanya. Yang penting kalau sudah terpilih kembali ke NU-nya atau kembali ke Ansornya. Dikarenakan di Ansor juga banyak wakil ketua, tidak hanya DPR dari salah satu partai, tapi pelangi, semuanya ada di situ. Ini kan Ansor itu sebagai salah satu organisasi pemuda yang besar nih Pak. Apa pandangan Ansor tentang kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu, khususnya pemilu tahun 2024 kemarin Pak? Pandangan secara pribadi dan atas nama organisasi, kemarin sudah ada kegiatan yang kerjasama dengan Ormas, kaitannya dengan peran partisipasi pemuda, kaitannya dengan suksesi, biar nanti partisipasi pemudanya itu lebih banyak lagi. Kalau harapan saya, kegiatan yang baik seperti itu untuk bisa ditingkatkan. Kalau kemarin kerjasamanya kan di tingkat kabupaten, kalau bisa nanti sampai di tingkatan kecamatan ataupun desa ada kerjasama ataupun pendidikan pemuda kaitannya dengan partisipasi, biar pemuda itu ngapunten peduli kaitannya dengan memilih guys. Nah, sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang besar gitu Kak. Nah, visi misi apa nih Pak yang bisa dibawa untuk membangun bangsa, khususnya untuk meningkatkan partisipasi anak-anak muda sekarang? Visi misi kaitannya dengan untuk membangun bangsa. Ini kalau saya berbicara bangsa ini kayaknya terlalu luas ya. Kita berbicara di Grobogan dikarenakan saya ketuanya Ansor Grobogan. Kaitannya dengan peran pemuda untuk membangun Kabupaten Grobogan. Satu suara menentukan nasib Grobogan. Satu suara menentukan nasib bangsa dan negara. Artinya apa? Peran-peran pemuda tidak boleh golput. Dikarenakan apa? Pemimpin-pemimpin yang sudah duduk di jabatannya masing-masing tidak lepas dari tanggung jawab pemuda. Dikarenakan apa? Semua berawal dari pemilihan di pileg ataupun di pilkada. Nah, niki Pak, tadi kan pemuda memang mempunyai peranan besar juga nih Pak. Meskipun peranan pemuda ini besar, potensinya besar dalam demokrasi, seringkali mereka terjebak dalam apatisme politik nih. Lalu apa langkah konkret yang diambil oleh pemuda Ansor agar pemuda ini lebih berpartisipasi lagi secara aktif nih Pak? Kalau melihat seperti itu, kaitannya dengan peran pemuda Ansor, dikarenakan Ansor itu kan santrinya NU, santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, itu yang sering kita wejangkan atau yang sering kita distribusikan kaitannya dengan kaderisasi atau pendidikan. Salah satunya ungdur maqala wala tangdur maqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Artinya apa? Ketika ada pemilihan apapun itu, mohon maaf, notabene boleh dilihat profilnya, jangan dilihat yang lain sebagainya. Yang penting visi misinya, biar nanti pemuda itu tidak salah memilih pemimpin. Nah, terkait partisipasi ini Pak, kan kemarin itu di pemilu sebelumnya itu kan hanya 63% dan untuk pemilu kemarin itu meningkat menjadi 73%, 72,6% kan Pak. Nah, itu merupakan suatu prestasi lah ya Pak bagi kami di KPU Kabupaten Grobogan. Nah, menurut Bapak kerjasama dengan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemuda ini pun apa mau ya Pak, biar pemilu demokrasi mendatang itu bisa lebih bagus lagi partisipasinya.
Ke depan saya berharap kerjasama ini tidak hanya di KPU tapi dari pemerintah kabupaten atau Pemda juga bisa berperan di sana. Nggih, terlebih yang menaungi itu bagian Kesbangpol, bagian Dinas Kesbangpol itu kan juga ada kaitannya yang bertanggung jawab ngawasi ormas, ngade ormas se Kabupaten Grobogan. Biar nanti partisipasi pemuda tidak hanya di 72%, tadi, biar bisa lebih naik lagi. Saya berharap KPU beserta nanti di jajaran di Pemda, berjajaran ormas juga nanti bisa bekerja sama tentunya mengadakan kegiatan yang mana kegiatannya sosialisasi memberikan pemahaman bahwa peran pemuda lah juga sangat dibutuhkan, sangat penting, sangat vital untuk menentukan kesuksesan, untuk menentukan kemajuan, keberhasilan di kabupaten ataupun di provinsi ataupun di nasional. Seperti itu Mbak harapan saya, biar pemuda nanti melek. Wah, biasanya kalau ndak oblas seperti itu, biar tidak ada pemandangan seperti itu, kita kasih pemahaman pendidikan politik lewat Kesbangpol, lewat KPU. Intinya kalau KPU, pemerintah kabupaten beserta ormas bisa bekerja sama, duduk bersama, kita berikan sosialisasi, saya yakin di 2029 tidak hanya 72 tadi, tapi bisa naik lebih banyak lagi atau lebih besar lagi. Kami harapkan seperti itu semua nggih Pak nggih. Lalu untuk pandangan Ansor sendiri tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum bagaimana Pak? Karena itu kan penting. Iya, pandangan Ansor kaitannya dengan transparansi, integritas dan lain-lain. Ya, kebetulan boleh dicek kepengurusan ormas di Kabupaten Grobogan ataupun di Indonesia yang mempunyai kepengurusan sampai di tingkat desa, kebetulan juga di Ansor. Kegiatan tiap bulan, tiap triwulan kita adakan pertemuan dengan ketua-ketua di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat ranting. Intinya biar transparansi itu terjaga, tidak hanya sebagai petugas KPU, tapi juga berperan aktif hadir di TPS masing-masing untuk bisa menyaksikan penyelenggaraan dari mulai pra, pasca, sampai setelah. Dan daripada itu juga sekarang teman-teman hampir mayoritas mempunyai Android. Jadi bisa memantau perkembangan misal desa A, perkembangannya pemilihannya ataupun persiapannya seperti apa perkembangannya kita bisa monitor. Dan tentunya juga kita juga koordinasi dengan KPU perkembangan misal TPS mana yang sekiranya distribusinya ataupun kegiatannya yang kurang maksimal, kita juga bisa bekerja sama. Intinya kaitannya dengan transparansi yang dilaksanakan KPU menurut saya sudah sangat baik dan sangat luar biasa untuk bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya di Ansor tapi semua elemen ormas, semua elemen masyarakat bisa mantau secara langsung, kolektif, kolegial, tidak hanya sekedar ngapunten ya yang biasa dan wah KPU curang dan sebagainya, tidak hanya sebatas itu tapi bisa mengawasi secara langsung. Nah Bapak terkait kerjasama ya, apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan partisipasi pemuda gitu? Kerjasama yang dilakukan Ansor untuk periode kemarin, dikarenakan saya ini kan terpilih periode yang kedua untuk periode saya, kemarin kita sudah kerjasama kaitannya dengan Kesbangpol juga sudah, kaitannya dengan Dinas Tenaga Kerja, kita di situ sambil menyelam minum air, Dinas Tenaga Kerja memberikan paparan-paparan peluang kaitannya kerja pemuda. Di sisi situ kita juga bisa memasukkan atau mengasih materi pentingnya peran pemuda untuk demokrasi ataupun kaitannya dengan anti golput biar nanti datang ketika pemilu. Itu salah satu kerjasamanya dengan dinas-dinas terkait. Selain itu dari Banom sendiri ada NU, Fatayat, Muslimat dan sebagainya. Ya, ketua-ketuanya juga sering koordinasi. Kebetulan selapan sekali atau 1 bulan lebih itu juga ada lapanan semua Banom. Di situ kita juga diskusi bagaimana tidak hanya pemuda saja, tapi semua elemen ormas juga berperan aktif kaitannya dengan suksesi pemilu. Seperti itu, Mbak. Lalu kembali ke tadi pengawasan itu nggak Pak? Apa ada metode khusus Ansor mungkin untuk memantau, mengawasi jalannya pemilu agar berjalan adil dan transparan, mungkin dengan kerjasama dengan badan lain apa pripun? Khusus di Ansor sendiri kebetulan perangkat anggota kami itu kan tidak hanya di desa Mbak, tapi di dusun, di tingkat RT juga sudah ada anggota. Kebetulan tugas salah satu peran pemberdayaannya di organisasi kami atau di anggota kami tidak hanya ngepam pengajian, tidak hanya ngepam di kaitannya kegiatan-kegiatan yang lain, tapi juga mempunyai tanggung jawab ngawal berhasilnya kaitannya dengan pileg, pilkada,
salah satunya memantau langsung, hadir langsung di tempat-tempat pemilihan. Sehingga apa? Ketika nanti ada yang ngapunten tanda kutip yang memang perlu harus dievaluasi, semuanya mempunyai catatan dan juga mempunyai rekam jejak digital. Seperti itu, Mbak. Pak, kalau ini untuk memotivasi pemuda agar berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu itu bagaimana ya? Kan sekarang kan banyak penyelenggara KPU kan bisa jadi di TPS, di kecamatan, atau di tingkat desa gitu. Nggih, sering kita tekankan kepada pemuda khususnya di Ansor Banser dan di Rijalul Ansor, khairunas anfa'uhum linas. Itu yang moto yang sering saya keluarkan statement entah itu di kecamatan ataupun di desa-desa ketika kegiatan Ansor. Intinya apa? Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sesamanya. Apalagi kaitannya dengan peran keikutsertaan nggih, keikutsertaan untuk menyukseskan pemilu. Ansor sendiri kegiatannya sepatu beli sendiri, seragam beli sendiri, peci beli sendiri, semuanya beli sendiri. Apalagi kaitannya dengan panitia penyelenggara pemilu. Ya walaupun nominalnya berapa, itu kan juga dapat, mohon maaf ya, dapat gajian. Dari sisi itu, teman-teman kaitannya dengan Ansor, biar semuanya ikut berpartisipasi, bisa dicek di semua desa. Kemarin yang daftar boleh dikatakan pemuda yang terbanyak, salah satunya juga di Ansor dan Banser. Itu salah satu kepedulian kita, pendistribusian kader kita, tidak hanya peduli kaitannya dengan ganjaran atau hikmah, tapi kita juga peduli kaitannya dengan kepentingan untuk menuju Grobogan hebat atau menuju Grobogan lebih baik lagi, tentunya untuk bangsa dan negara ke depan. Seperti itu, Mbak. Ini terakhir Pak, apakah ada kesan dan pesan untuk pelaksanaan podcast kali ini Pak? Monggo. Kesan dan pesan untuk podcast ini menurut saya kegiatan yang sangat luar biasa, Mbak. Dikarenakan apa? Era tahun semakin tambah, saya kira itu orang-orang kalau membaca koran bisa dicek semakin menurun. Orang tiap hari bangun tidur yang dicari itu pasti HP. Rekam jejak seperti ini saya kira ini perlu ditingkatkan lagi. Dikarenakan apa? Dari KPU sendiri juga bisa siar kaitannya dengan kegiatan apa toh KPU tugasnya dan lain sebagainya. Dan juga warga Kabupaten Grobogan juga melek, inilah KPU tugasnya, salah satunya podcast seperti ini biar tahu apa peran-peran penting yang harus dilaksanakan warga dan bisa menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya seolah-olah KPU tanggung jawabnya kaitannya dengan pemilihan, tidak, tapi tanggung jawab bersama. Nah, ini edukasi yang sangat bagus. Saya berharap podcast kegiatan seperti ini bisa ditingkatkan lagi, minimal bisa istiqomah, Mbak, bisa terus dijalankan. Itu saran untuk kedepannya buat podcast di KPU Kabupaten Grobogan. Baik, terima kasih ya Pak atas perbincangan kita pada siang hari ini, atas berbagi ilmu yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Bahwa sekarang kita tahu bahwa pemuda Ansor itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Dan tidak hanya itu, pemuda Ansor juga menjadi agen edukasi dan informasi dan sebagai penggerak partisipasi dan pengawal integritas pemilu. Dan dengan program-program ataupun dengan kegiatan-kegiatan pemuda Ansor turut memastikan pemilu di Indonesia semakin berkualitas, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono telah bersedia menjadi narasumber pada podcast kita pada siang hari ini. Semoga di lain kesempatan Bapak berkenan untuk hadir pada kegiatan KPU lainnya. Nggih, juga matur nuwun Mbak Anggita, Mbak Fadilah, doa terbaik buat teman-teman di KPU semuanya, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam segala urusannya. Tentunya yang mengemban amanah berat untuk menjalankan pesta demokrasi biar adil, transparan ke depan. Ngoten, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi seluruh pemilih, terima kasih telah setia mendengarkan podcast Gosip Dek KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa bagi seluruh pemilih, terus ikuti info-info seputar pemilu dan pemilihan melalui laman media sosial KPU Kabupaten Grobogan. Karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Dan kalau kamu suka episode kali ini, share ke teman-temanmu, boleh juga untuk tag akun KPU Grobogan. Jangan lupa untuk follow YouTube akun KPU Grobogan dan nantikan podcast kami selanjutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.